tujuan kita itu surga. Jangan ada ragu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hana Anggrini dengan NPM 204230 146 bersama rekan saya yaitu Saya Dinisa Putri dengan NPM 204230144. Kami dari kelas 4E Prodi PGSD. di sini kami akan menampilkan video konten mengenai radikalisme dan anti radikalisme sebagai tugas memenuhi tugas mata kuliah yaitu pendidikan kewarganegaraan. So, tunggu apa lagi? Mari saksikan. Tantangan terbesar bangsa Indonesia di dalam negeri yaitu menghilangkan paham radikalisme. Radikalisme yang berkait dengan intoleransi itu betul-betul secara konkret bisa. Unsur radikal itu masuk di kampus, apalagi sampai berkembang, masuk aja nggak boleh. Kalau anu bikin perjuangan ini kotor, bikin saya jijik. Aku beriman, baru diinterogasi, udah nyanyi. Kamu lagi nonton film Seks Mata ya? Iya nih lagi nonton film Saya Papa. Film yang ada unsur radikalismenya itu kan? Iya betul banget, film ini ada unsur radikalismenya. Makanya kita sebagai seorang pemuda itu harus bersikap anti radikalisme. Bener banget ini. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu radikalisme dan apa itu anti radikalisme? Radikalisme adalah suatu paham atau sikap yang ekstrem yang ingin melakukan perubahan secara cepat dan total, biasanya dengan cara kekerasan. Orang-orang yang terpapar dengan paham radikalisme cenderung menolak perbedaan, tidak mau berdialog, atau menganggap orang yang tidak sepaham dengan dirinya sebagai musuh. Radikalisme bisa muncul dalam banyak bentuk, bisa atas nama agama, ideologi, atau bahkan isu-isu sosial. Tapi intinya itu tetap sama, yaitu untuk memaksakan kehendak, menghalalkan kekerasan, dan juga merusak perdamaian. Yang lebih bahayanya lagi, radikalisme sering dibungkus dengan narasi yang memikat seperti janji surga, solidaritas palsu, atau seolah-olah memperjuangkan kebenaran padahal ujung-ujungnya hanyalah kehancuran. Kalau ciri-ciri orang terpapar radikalisme itu seperti apa sih ini? Ciri-ciri orangnya terpapar radikalisme itu sangat mudah dikenali handai. Yang pertama yaitu dia bersifat intoleran terhadap perbedaan pendapat. Yang kedua menganggap kelompok lain sebagai musuh. Dan yang ketiga yaitu menginginkan perubahan dengan cepat tetapi dengan paksaan dan juga kekerasan. Selanjutnya yang keempat yaitu menolak ide-ide demokrasi, Pancasila dan kemerdekaan, dan yang terakhir yaitu fanatik pada suatu pemahaman atau tokoh tertentu secara berlebihan. Nah terus, apa sih penyebab seseorang bisa terjerumus ke paham yang radikal? Banyak sekali faktor penyebabnya, bisa karena prestasi sosial, pemahaman agama yang sempit, pengaruh lingkungan sekitar, atau bahkan penerimaan informasi provokatif dari internet tanpa difilter. Lalu dampaknya sangat serius. Radikalisme bisa memecah belah bangsa, menimbulkan konflik horizontal, dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akibat aksi teror. Contohnya bisa kita lihat dari sejarah kelam yang pernah terjadi, yaitu pada tahun 2002, lalu penyerangan Makobrimob yang menewaskan 5 polisi oleh narapidana terorisme yang ingin mendirikan negara khalifahnya dan berdiri di Makassar pada tahun 2021. Makanya penting banget buat kita bersikap anti radikalisme. Lu, apa sih yang dimaksud dengan anti radikalisme itu? Anti radikalisme adalah sikap yang menolak semua bentuk kekerasan, paham yang ekstrim dan intoleransi. Ini bukan hanya sekedar menolak, tetapi aktif dalam menjaga kerukunan, menyebarkan toleransi, dan membangun perdamaian.
Sikap anti-radikalisme bisa diwujudkan dengan yang pertama yaitu menjaga toleransi antar umat beragama, yang kedua yaitu menghargai perbedaan pendapat, yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak mudah mempercayai hoak atau provokasi, dan yang terakhir yang kelima berpikir kritis dan mencintai nilai-nilai Pancasila. Anti-radikalisme bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan menyaring informasi sebelum percaya atau menyebarkannya. Pencegahan radikalisme dimulai dari kita sendiri. Kita harus bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi dalam menjaga persatuan. Mari kita tolak radikalisme untuk menciptakan Indonesia yang damai dan penuh keberagaman. Dari pembahasan kita hari ini, dapat kita lihat bahwa radikalisme ada pemahaman yang berbahaya karena mendorong tindakan yang ekstrim sehingga bisa memecah belah bangsa. Sebaliknya, gerakan anti-radikalisme hadir untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif tersebut dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, cinta damai, dan juga persatuan. Mari bersama-sama kita jaga keutuhan bangsa dengan cara menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Karena untuk menciptakan Indonesia yang damai dimulai dari diri kita sendiri. Radikalisme bukanlah solusi, tapi toleransi adalah kunci. Tolak radikalisme sejak dini, jangan beri ruang kebencian dan kekerasan untuk tumbuh di sekitar kita. Cegah radikalisme, jadilah generasi yang cerdas, Toleran. dan cinta damai. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.